Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai uang. Hamba yang baik, namun Tuhan yang buruk. Ada uang, ada barang. Tidak ada uang, tidak ada barang. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Waktu adalah uang. Demikian antara lain ungkapan-ungkapan orang tentang uang. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Apa artinya uang bagi kita? Seberapa besar pengaruh uang terhadap kehidupan kita? Seberapa percaya diri kita ketika masuk rumah makan ada uang 10 juta cash dibanding dengan uang 100.000? Seberapa minder kita ketika uang kita pas-pasan? Kapan uang itu hadir sebagai hal yang mendamaikan hati kita, atau sebaliknya yang meresahkan kita? Mengumpulkan dan mengumpulkan uang terus-menerus, ibarat memelihara anak harimau. Ketika ia masih kecil, dia jinak dan lucu. Namun setelah benar-benar dewasa, dia bisa menerkam, memangsa, membinasakan pemiliknya. Tentu saja beda antara harimau menerkam kita dengan uang yang menghancurkan kita. Dia tidak melukai, tidak mencapik-capik tubuh kita, namun akhlak kita, jiwa kita, terkoyak keramahan kita, empati kita terhadap orang yang kesusahan, kekurangan. Uang kita yang menumpuk banyak sekali, menyebabkan kita memandang orang miskin tampak naif, bahkan tolol. Membuat kita merasa memiliki derajat yang amat tinggi, yang sulit untuk diikuti oleh mereka yang pas-pasan. Terkoyak kerendahan hati kita, bahkan nikmatnya nerimo ing pandum lenyap, tertutup oleh tumpukan uang, antrian jadwal-jadwal keinginan yang menuntut untuk semua dituruti. Tidaklah salah bila Nabi Isa mengatakan, orang kaya masuk surga lebih sulit daripada onta masuk lubang jarum. Untuk menggambarkan betapa mustahil orang yang kaya raya menemukan kedamaian hidup, menjalani kehidupan di dunia ini dengan damai. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin, melarat, yang selalu kekurangan, selalu menderita karena ketiadaan uang? Bukankah lebih banyak yang menderita karena ketiadaan uang daripada yang menderita karena terlalu banyak uang? Bukankah tumpukan undangan pernikahan tetangga terasa menyesakkan dada? Bukankah setiap tahun ajaran baru selalu bikin pusing para orang tua siswa? Bukankah antrian panjang pembagian sembako di balai desa masih membuat cemburu mereka yang tidak dapat jatah antri? Wahai murid-muridku, anak-anakku, memang sungguh ajaib makhluk yang bernama uang ini. Ibarat artis top atau mega bintang yang tidak pernah kehabisan penggemar. Miliaran orang di muka bumi ini sungguh setia menjadi penggemarnya. Apapun bangsanya, bahasanya, agamanya, jabatannya, profesinya, dimanapun berada dan kapan saja, selalu setia terhadapnya. Kesetiaan yang amat sulit dicari tandingannya, melebihi kesetiaan antar teman, antar kekasih, antara orang tua dengan anak, antara budak dengan majikan, bahkan antara hamba dengan Tuhannya. Sungguh kesetiaan yang membuat buta, yang absolut atau mutlak. Padahal dia adalah hamba yang baik, namun Tuhan yang buruk. Dia akan tetap baik ketika kita sebagai pemilik menguasainya. Namun ketika dia terlalu banyak dan menguasai kita, dia pun menjelma menjadi Tuhan yang amat buruk. Dia membuat kita menjadi budaknya, yang selalu mendikte kita
menekan, memerintah kita, memaksa kita untuk selalu tunduk kepadanya. Betul-betul kita dijadikan budak olehnya. Karena dia, kita rela bekerja menjadi nelayan dengan perahu kecil mengarungi samudera yang luas dan ganas. Karena dia, kita rela hidup sendirian tanpa tetangga sebagai penunggu tambak udang di tengah luasnya ribuan hektar tambak. Karena dia, kita rela belajar siang malam untuk meraih gelar sarjana sebagai syarat pekerjaan yang mapan dengan gaji yang besar. Bahkan karena dia, kita rela jadi pejabat yang korup yang akhirnya masuk bui. Karena dia pula, kita rela menjadi ulama yang hubbud dunya. Bahkan karena dia pula, kita rela jadi preman yang garang dengan tubuh penuh tato. Dan masih banyak lagi bukti bahwa uang maha kuasa terhadap kita manusia. Sekali lagi, bukankah uang itu makhluk yang ajaib? Apabila menjadi hamba, dia adalah hamba yang baik. Dia rela kita berikan kepada siapapun, baik orang yang kita cintai maupun orang yang kita benci. Dia rela kita berikan kepada orang yang menghormati kita maupun menghina kita. Dia pun rela kita hutangkan kepada siapapun, termasuk kita hutangkan pada orang yang menghutangkan dengan bunga. Dia rela untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dia pun rela untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dia rela membangun masjid, pondok, pesantren, panti jompo dan seterusnya. Dia rela untuk membangun tempat pelacuran, tempat perjudian, tempat karaoke, dan sebagainya. Dia pun rela untuk membeli surga maupun membeli neraka sekaligus. Nah, bukankah dia adalah hamba yang taat ketika dia menjadi hamba? Bila memang demikian adanya, bukankah seharusnya kita jadikan dia sebagai hamba saja, sebagai alat yang hanya bisa patuh kepada kita? Tetapi mengapa sebagian besar dari kita justru menjadikan dia sebagai Tuhan yang membuat kita menghamba kepadanya? Mengapa? Bukankah hal itu membuat Allah SWT, Tuhan yang asli, kecewa dan marah kepada kita? Kecewa karena harapannya tidak terwujud, bahwa Allah berharap dialah satu-satunya yang dituhankan oleh manusia, ternyata tidak. Marah karena selalu dibohongi, diperalat, namanya selalu disebut-sebut, dicatut untuk kepentingan pribadi kita, keuntungan materi yang mengatasnamakan Tuhan. Tidak sedikit dari kita yang mendirikan yayasan, pondok pesantren, rumah yatim, hanya untuk uang semata. Dan pasti agama dijadikan kedoknya. Ketika uang telah melekat kuat dalam hati dan pikiran kita, tidak ada ruang yang tersisa untuk yang lain, termasuk Tuhan yang asli. Padahal setiap sholat sebelum membaca Al-Fatihah, kita selalu berikrar bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Sadarkah kita akan hal ini? Tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa selama kita menuhankan uang, kita selalu berbohong terhadap Tuhan yang asli. Cobalah kita ingat-ingat lagi, jujur pada diri sendiri. Bukankah kita selalu berbohong dengan ikrar kita sendiri? Lalu siapa yang rugi? Benarkah kita tidak ingin mencapai qalbun salim, situasi dan kondisi di mana kita tetap damai, aman, tentram, meskipun kehidupan kita serba pas-pasan, selama terpenuhi segala kebutuhan kita, tanpa harus mengabdi kepada keinginan-keinginan syahwat duniawi yang apabila dituruti makin tak mau berhenti. Sudah enak kurang enak, sudah banyak kurang banyak, makin diminum makin haus, makin dimakan makin lapar, makin kecanduan sebagaimana pecandu narkoba. Bila sudah kecanduan uang, materi, harta benda, bagaimanakah cara menghentikannya? Bagaimana merehabilitasinya? Bukankah uang memang makhluk yang ajaib, menjanjikan surga sekaligus neraka? Bukankah uang memang simbol kemelekatan yang
sangat kuat. Bukankah dia bisa menjadi hamba sekaligus sebagai Tuhan? Bila sebagai hamba, dia adalah hamba yang baik. Namun bila sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan yang sangat buruk. Lalu ada di mana posisi kita di antara keduanya? Semuanya terserah kita. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.